Itulah negara hukum. Jadi jangan dibawa-bawa nama Ibu Megawati dalam persoalan ini. Karena bagi kami, ya, itu ada instansi yang berwenang, ada lembaga yang berwenang untuk memastikan keabsahan ya dari ijazah itu. Jadi tolong jangan seret-seret Ibu Megawati ke dalam persoalan ini. Biarkan negara dengan lembaga yang sudah ditunjuk untuk mengurusi persoalan itu. Mohon Bung Egy klarifikasi dan jelaskan. Dan menurut saya perlu minta maaf karena tidak pernah ada Ibu Megawati menyinggung soal itu, oke? Waduh. Mulai pecah kongsi nih. Karena ya, Bung Arya Bima, salah satu petinggi PDIP sudah mengatakan kalau jasa Pak Jokowi itu sudah diverifikasi faktual oleh Dirjen Pendidikan bawah, menengah, atas, dan tinggi ketika beliau mencalonkan sebagai presiden di tahun 2014 sampai tahun 2019, teman-teman ya. Jadi PDIP sebenarnya clear. Kami tunggu. Nanti kalian kalau di penjara gara-gara kamu memfitnah ijazah Bapak Jokowi palsu, pasti kamu akan bilang saya dikriminalisasi. Waduh. Saya dikriminalisasi. Pasti akan bilang begitu. Karena apa? Bapak Jokowi bilang bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Kalian nggak percaya. Institusi segede KPU, sebesar KPU, bilang bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Kamu juga nggak percaya. Institusi akademik UGM, sebesar rektornya UGM lagi yang bilang bahwa Bapak Jokowi itu ijazahnya asli. Lo juga kagak percaya. Saya menduga deh, jangan-jangan yang palsu itu otak kalian deh. Heran, orang kok ngeyel semaunya sendiri. Mau lo apa? Pikir. Jangan-jangan otaknya Roy Suryo, Rismon, Tifa, Rizal Fadila, Egy Sujana itu palsu, teman-teman. Iya juga sih ya. Bener juga Bapak ini ya. Aduh, apakah otak mereka palsu? Tapi ya, katanya ya, ijazah S3 si Tifa itu juga palsu, teman-teman. Waduh. Enak kali ketawa Bapak ini. Lihat tadi laporan polisi daripada Pak Jokowi itu, Pak Jokowi. Sebut aja Pak Polda Jokowi. Metro Jaya dengan pengawalan ketat, seakan-akan dia masih presiden. Wah, gila banget ini. Langsung laporan udah disetting. Ya memang benar. Waktu wali kota Solo pun ya Jokowi, Kapolresnya sudah si Sugio. Sudah sama mereka ini. Tolonglah Pak Prabowo ya. Kalau bisa, tolong Pak Prabowo. Bapak lebih baik membela satu orang atau membela jutaan orang. Ini siapa sih? Ini siapa sih guys? Lucu banget dia ini. Emang kelompok-kelompok mereka dia agak lucu-lucunya ya. Mungkin di umur segini lagi lucu-lucunya, teman-teman. Di umur segini lagi lucu-lucunya nih. Lagi lucu-lucunya. Katanya Pak Jokowi dengan pengawalan ketat. Lah, mantan presiden itu Pak. Mungkin Bapak pikun. Mungkin otak Bapak palsu juga nih. Masih dikawal pas pampres. Ibu Mega dikawal pas pampres. Pak SBY dikawal pas pampres. Wakil presiden juga dikawal pas pampres. Sampai selesai hidupnya, teman-teman. Mantan presiden dan wakil ini masih dikawal pas pampres, Pak. Jangan seolah-olah Pak Jokowi dikawal ketat. Emang begitu protokolnya. Dan tadi dia bilang seolah-olah diatur pelaporannya. Dan ngemis ke Pak Prabowo lagi. Aduh, ngemis. Ini benar-benar ini trauma. Ini benar-benar tragedi nasional akan terjadi di Indonesia. Bila ada pembiaran perbuatan kejahatan di Indonesia ini. 535 advokat dan juga aktivis mendukung Roy Suryo alias Panci, Rismon, Tifa, dan Panci, ya Rizal kan? Fadila. 535 aktivis advokat deklarasi dukung penuh usut dugaan ijazah palsu Jokowi. Waduh, jangankan 500 advokat ya. Kemarin Anies Baswedan didukung 1000 advokat, kalah juga di MK.
Saya sebagai rakyat Indonesia sangat setuju. Mari kita kawal bersama-sama rombongan Roy Suryo dan Rismond ini sampai masuk ke penjara. Saya hanya bisa mendoakan semoga Panci, Rismond, Tifa ini diberi kesehatan ya. Jangan stroke dulu. Biar saya itu bisa tahu waktu hakim di pengadilan mengetok palu. Dan kita doakan semoga Roy Suryo dan kawan-kawan umur panjang, biar dia bisa merasakan nikmatnya hidup di penjara, teman-teman. Kalau perlu tambahin lagi dong pendukungnya. Tuh suruh Roy Panci itu biar semua pedagang-pedagang panci di Indonesia itu untuk mendukungnya. Dan kenapa ya yang membela mereka ini, aktivis-aktivis ini?